Pemirsa, Kementerian Perhubungan menggelar pos koordinasi terpadu untuk memantau pengendalian transportasi di masa larangan mudik Lebaran. Pemantauan digelar hingga 24 Mei 2021. Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan dan pengawasan pengendalian transportasi pasca adanya larangan mudik Lebaran. Pemantauan dilakukan pada masa peniadaan mudik dan masa pengetatan pasca larangan mudik mulai 6 hingga 24 Mei 2021. Tim Kementerian Perhubungan di lapangan akan melakukan penyekatan pada masa peniadaan mudik. Posko mudik dapat memantau pergerakan arus kendaraan di simpul-simpul transportasi. Di antaranya 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan hingga 4 divisi regional kereta api. Selain itu, pemantauan melalui CCTV juga dilakukan di jalan nasional, non-tol maupun tol. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juru kamera Rio Cornelianto dari Kementerian Perhubungan Jakarta. Iya, Widya, pasca adanya penetapan larangan mudik Lebaran, nah seperti apa pemantauannya sejauh ini dan dari informasi yang Anda dapatkan ini bagaimana pergerakan arus kendaraan di sejumlah simpul transportasi? Ya, Rolando dan juga pemirsa, tentunya dari Kementerian Perhubungan sendiri tidak main-main soal larangan mudik ini, dan tentunya kebijakan dari larangan mudik ini berguna untuk sekali lagi menekan penyebaran COVID-19. Dan dari Kementerian Perhubungan sendiri juga sudah menggelar posko koordinasi terpadu, yang mana untuk posko ini sendiri berguna untuk melakukan pengendalian transportasi selama adanya kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang nantinya akan digelar hingga 24 Mei mendatang. Dan tentunya dari posko ini luar biasa sekali, Rolando dan juga pemirsa, ini dapat memantau sejumlah titik seperti 48 terminal, kemudian juga 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara dan 51 pelabuhan. Kemudian juga di posko ini dapat dilakukan untuk pemantauan 9 daerah operasional kereta api dan 4 divisi regional kereta api. Dan tentunya dari posko ini juga bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti kepolisian, BMKG, Badan SAR Nasional, lalu bersama dengan KNKT, Jasa Marga dan juga Jasara Harja. Dan tentunya pantauan ini juga mencakup sejumlah titik di jalan nasional dan di jalan nasional non-tol dan juga maupun tol melalui CCTV. Rolando. Ya, baik. Lalu selanjutnya terkait dengan sanksi, Widya. Nah, ini seperti apa? Apakah ini sudah diterapkan atau bagaimana? Ya, Rolando dan juga pemirsa, melihat dari pengalaman di hari pertama diterapkannya larangan mudik 2021 pada 4 Mei kemarin, tentunya ini ternyata meski sudah digencarkan di satu pekan sebelum dari larangan mudik ini, ternyata tidak mengurangi minat masyarakat juga untuk tetap melakukan mudik. Dan untuk sanksi sendiri untuk di jalan darat ini akan seperti kita ketahui banyak sekali kendaraan yang sudah diputar balikan, kemudian untuk di perjalanan udara jika memang untuk berkas-berkas dan juga persyaratan melakukan perjalanan antar kota antar provinsinya tidak dilengkapi, maka tidak akan diberi izin terbang. Dan menurut data yang kami himpun bahwasanya per hari kemarin saja sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang diputar balikan. Contohnya saja seperti di Tangerang ini ada 20 kendaraan, kemudian melalui Tol Bitung juga sudah ada 50 kendaraan, untuk yang di Depok juga ada 7 kendaraan, dan ini ada juga jumlah-jumlah yang cukup
besar seperti di Bekasi ada 136 kendaraan dan di Bogor ada 172 kendaraan. Dan memang dari pantauan posko terpadu sendiri memang masih ada beberapa kendaraan yang tentunya terpantau masih bisa diizinkan untuk melakukan perjalanan antar kota antar provinsi, seperti kendaraan dinas operasional berplat dinas, TNI, Polri, kemudian petugas jalan tol. Lalu ada kendaraan operasional untuk pemadam kebakaran dan juga ambulan. Dan untuk yang diizinkan juga tetap beroperasi ini seperti mobil barang dengan tidak membawa penumpang. Dan memang untuk diketahui pada larangan mudik lebaran 2021 ini masih ada tujuan-tujuan perjalanan yang masih diizinkan, seperti memang distribusi logistik, kemudian perjalanan dinas dan juga perjalanan untuk kepentingan duka dan juga sakit. Dan tentunya dari posko terpadu ini sendiri sangat benar-benar membantu untuk melakukan pengawasan pengendalian transportasi dan juga pergerakan transportasi yang ada di lapangan, karena memang dari Kementerian Perhubungan sendiri ini menyampaikan bahwasanya 3 hari sebelum adanya larangan mudik ini bahkan kendaraan ini volume kendaraannya meningkat 10 sampai dengan 15%. Dan tentunya dari posko terpadu ini sendiri membantu dari pengawasan yang ada di lapangan, karena untuk penyekatan per hari ini saja sudah ada sekitar 383 penyekatan. Dan tentunya dari posko terpadu ini sangat membantu terkait dengan pengendalian transportasi yang ada di lapangan. Rolando. Ya, Widya, kita berharap tentunya masyarakat bisa tetap mematuhi setiap peraturan dan juga tentunya agar tidak nekat ya kalau memang tidak ingin diputarbalikkan kendaraannya, apalagi jika mereka tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, demikian tadi rekan Widya Anggita dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan dari Kementerian Perhubungan Jakarta.